teman-teman, yang tidak teman tidak hai. Semua teman, semua sahabat, semua saudaraku, salam silaturahmi. Kembali lagi bersama saya di Agung Mayun Purnama, AMP Info Channel. Teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan, menginfokan pada teman-teman, kita saat ini akan membuka lahan pertanian. Pertama, kita akan membersihkan gulmanya dulu sebelum traktor masuk ke sawah. Setelah traktor masuk ke sawah, kita mulai menyemai bibit padi dengan metode-metode yang ramah lingkungan. Bagaimana selengkapnya? Saksikan terus AMP Info Channel sampai video ini selesai agar tidak gagal paham. Teman-teman, kita buka lahan pertanian, yaitu di sawah. Dibersihkan dahulu gulma-gulmanya, tapi tetap disatukan di lahan untuk nanti kita masukkan traktor pengolahan tanahnya. Teman-teman, setelah kita menanam cabai dan tumpang sari tomat, ini di bedengan, rata-rata cabai juga sudah berbuah. Jadi tinggal menunggu panen dan perawatan yang lainnya, termasuk yang di polybag, teman-teman. Nah, saat ini saya ingin infokan pada teman-teman, kita akan membuka lahan baru. Karena ini juga setelah panen. Nah, sawah ini tepat berada di sebelah tanaman cabai. Ini dengan luas sawah itu seluas 24 are atau 2400 meter persegi. Terdiri dari beberapa petak, teman-teman. Ini petak pertama, yang ini petak kedua, petak ketiga yang paling sana sudah bersihkan, yang petak keempat sedang dibersihkan. Di sebelahnya petak kelima, di utaranya lagi petak ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan totalnya seluas 24 are atau 2400 meter persegi. Nah, rencananya bibit yang kita tanam itu varietas Japonica, teman-teman. Karena yang kemarin juga varietas Japonica sudah panen, hasilnya bagus, dan setelah digiling menjadi beras, berasnya juga bagus dan enak dimakan, pulen. Dan tetap, teman-teman, kita menggunakan metode pertanian sehat yang ramah lingkungan. Karena apa? Gulma-gulma ini yang dibersihkan tetap di lahan, tidak akan kita buang. Sisa-sisa potongan padinya juga tetap di lahan. Nanti akan dicikal sama traktor, dibolak-balikan. Merupakan nutrisi. Sesungguhnya NPK yang dibutuhkan oleh tanaman ada di sekitar kita, seperti dedaunan, kedebong pisang, dan lain sebagainya. Tepat sekali ini berada di pinggir jalan penghubung antara Banjar, Madangan Kaje, Bonyuh, dan Benawah Kawan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, daerah Desa Petak ini memang mayoritas pertanian, teman-teman. Kurang lebih 85% masyarakat bergerak di bidang pertanian. Baik
teman-teman, kita sekarang duduk bersama Bu Kades Desa Peta. Beliau langsung turun memberi contoh kepada petani di sekitar agar membuka pola pikirnya, terbuka pola pikirnya untuk menjalani metode pertanian yang sehat, ramah lingkungan. Ayo kita tanya-tanya sedikit, bincang-bincang dengan Ibu Kades yang begitu semangat. Bu Kades, selamat sore. Sore. Bagaimana sih ada pikiran Ibu sebagai seorang Ibu Kades langsung turun Ibu untuk menggarap lahan pertanian ini? Dan metode apa yang Ibu gunakan agar benar-benar pertanian ini sehat, tentunya efisien dari biaya yang dikeluarkan Ibu, dan hasilnya luar biasa. Itu yang diharapkan Ibu. Bagaimana Ibu? Saya menjawab yang terakhir, itu tentang metode pertanian atau metode tani yang akan saya gunakan adalah metode ramah lingkungan. Di mana ramah lingkungan yang saya maksud adalah bahwasannya untuk memberikan nutrisi supaya padinya bagus, supaya padinya sehat. Itu kita memakai nutrisi yang ada di lingkungan kita seperti bekas padi itu kita tidak buang, tapi kita biarkan dan kita rendam, termasuk dedaunan atau gulma yang ada yang sudah kita pangkas. Itu juga dipakai untuk media tanam yang ada. Lalu mungkin nanti dikasih ada gedebong pisang dan lain-lain, banyak sebetulnya di sekeliling kita bisa digunakan untuk nutrisi tanaman atau dalam hal ini padi ya. Terus yang menjadi pemikiran saya kenapa mau terjun langsung di sini, maaf saya tidak atau bukan memberi contoh para petani, tapi saya berpikir bahwasannya selama ini petani yang ada di lingkungan kita di Desa Peta bertani atau menanam padi itu hanya bisa untuk dimakan sendiri. Dengan lahan yang luas yang mereka punya, kenapa kok tidak bisa menjualnya juga? Maksud saya kita pakai untuk sehari-hari bisa, dan sisanya kita bisa jual, artinya bisa mensejahterakan para petani itu sendiri. Setahun kemarin saya punya atau mendapatkan pelatihan dari narasumber para petani yang menurut saya luar biasa. Di sini saya coba menerapkan, karena sebelumnya saya pernah mengolah sendiri walaupun tidak banyak, yaitu dengan bibit yang sedikit, dengan satu batang padi yang saya tanam, tapi tumbuh dengan beberapa bakal padi itu sangat luar biasa. Nah sekarang saya mencoba menerapkan real di lahan yang buat saya begitu luas. Ya mudah-mudahan ini menjadi cermin atau menjadi sharing kepada petani lain untuk bisa mengikuti jejak. Doanya mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini mendapatkan hasil yang sesuai harapan dan bisa menjadi harapan banyak orang atau banyak petani juga. Salam tani. Baik Ibu, jadi sebelumnya sudah dapat mencoba satu bibit ditanam di lahan, itu muncul anakan atau rumpunnya lebih banyak Ibu ya? Ya, dari satu bibit padi saya menghitung itu rata-rata 20 anakan.
ada yang 25, tapi saya rata-rata katakan itu dari satu batang benih padi menjadi 20 anakan. Ya, yang setahu saya memang biasanya muncul anakan atau rumpun itu paling tidak 15 anakan. Nah, dengan satu bibit ibu tanam menjadi 20 itu luar biasa, Ibu. Sehingga bisa tinggal dikalikan, kalau kita tanam 3 kali 3 60 per satu ini. Kalau luasannya aro, puluhan aro, berapa ton hasilnya teman-teman? Semoga. Tinggal dikalikan. Nah, saat ini Bu Kades ingin mencoba secara nyata di lahan seluas 24 aro atau 2.400 meter persegi dengan metode yang sama teman-teman. Jadi dari metode yang ramah lingkungan ini Bu, dengan metode sehat, komponen apa aja yang digunakan Bu untuk mengolah lahan? Apakah pupuk atau apa namanya Bu? Tentunya di awal tidak lupa kotoran sapi, lalu selain gedebong pisang ya yang sudah kita cacah, ada kotoran sapi, dan juga yang utama itu adalah biopetak. Biopetak yang kita olah dengan bahan dasar kotoran sapi juga yang sudah difermentasi 3 hari atau bahkan lebih. Begitu teman-teman. Jadi dalam pengolahan lahan ini pada saat di awal pengolahan dengan menggunakan traktor yaitu mencikal, itu dimasukkan terlebih dahulu bahannya seperti sampah-sampah Ibu ya. Betul. Sampah yang organik seperti dedaunan dan batang gedebong pisang. Mungkin teman-teman ada di tetangga atau di sebelah mana yang nebang pohon, daunnya ambil aja bawa ke sawah. Termasuk batang pohon pisang itu dicacah, ditebar di lahan persawahan, dan ditambahkan kohe sapi. Kohe itu kotoran hewan. Kotoran hewan sapi ditebar merata. Nah, kuncinya di sini selain itu yang akan bekerja adalah biopetak Jayantisari atau BPJS, karena di dalamnya terdapat apa Ibu? Terdapat kotoran hewan sapi yang sudah fermentasi, sehingga ada seperti bakteri Bu ya? Bakteri ya? Bakteri atau mikroba. Pastinya. Yang ikut membantu mengurai sampah yang masuk dan kohe-kohenya itu, sehingga lahan sawah bisa subur teman-teman. Setelah itu baru dibelasah, diratakan untuk persiapan penanaman. Nah, pastinya traktor sedang bekerja dan sedang membersihkan. Ibu ini mulai besok sudah menyemai Bu ya? Menyemai. Sudah mulai menyemai bibitnya, itu dibuatkan dalam satu petak. Nah, di penyemaian ini ada juga metodenya Bu? Ada metodenya, cuman supaya tidak gagal paham, kita lihat besok bagaimana saya menerapkan atau memberi contoh atau cara menyemai tersebut. Kita saksikan besok ya teman-teman. Untuk penyemaian bibit, wow, kita ditunda nih. Besok kita akan saksikan kembali ya. Baik teman-teman, untuk video ini itu yang dapat saya sampaikan tentang pengolahan lahan sawah, dan dapat berbincang-bincang dengan Ibu Kades Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Bali, yang mulai mengolah lahannya, dan kita akan mencari tahu metodenya. Tadi sudah disampaikan metode yang sehat dan ramah lingkungan. Tentu apa saja bahannya sudah disampaikan tadi. Nah, video berikutnya kita akan saksikan metode penyemaian yang memang dapat mampu membantu bibit itu tumbuh dengan bagus, sehingga nanti dalam penanaman bisa tumbuh anakan atau rumpun yang lebih banyak.
Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman pada video kali ini. Tetap support channel Agung Mayun Purnama AMP Info Channel dengan mengklik subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari AMP Info Channel. Salam tani, salam sehat, salam bahagia buat kita semua, sejahtera kita semua para petani Indonesia. Sampai jumpa.